Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya diamanahkan menjadi gubernur bukan untuk kebanggaan pride diri saya sendiri, tapi We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unan, senang sekali bisa menyapa Anda semua. Saya Zaki Ananda di podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang BEM-KM Fakultas Farmasi Unan periode sekarang dengan kabinet terbarunya. Nah, langsung saja, kita kedatangan Bapak Gubernur dari BEM-KM Fakultas Farmasi Unan periode sekarang nih. Boleh kita langsung sapa aja sekarang. Halo Bapak. halo Zaki. Bagaimana kabarnya sekarang, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya Pak walaupun tengah berpuasa. Iya. Oke Bapak, mungkin boleh pertama-tama Bapak perkenalkan diri dulu untuk pemirsa yang sedang menonton sekarang Pak. Oke, halo pemirsa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Fajri Kurniawan. Alhamdulillah, innalillah, diamanahkan menjadi gubernur BEM-KM Fakultas Farmasi periode 2023 kali ini. Baik, mungkin saya ingin bertanya Pak, dari Bapak itu asalnya dari mana Pak? Oke, saya sendiri asalnya kelahiran Padang 29 Agustus 2002. Tapi saya ikut orang tua merantau dari TK itu ke Muara Bungo, kota kecil di Provinsi Jambi. Nah langsung saja Pak, karena Bapak tadi menyinggung tentang masalah pendidikan, boleh Pak Bapak ceritakan tentang riwayat pendidikan Bapak, sekaligus riwayat organisasi dan kepanitiaan Bapak selama ini Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Zaki. Mungkin sedikit juga perkenalan tentang riwayat sekolah saya, pendidikan, ataupun juga riwayat organisasi saya. Saya TK di TK Al-Hayar, itu pada tahun 2007 itu di Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi. Nah, saya SD 2 tahun dari 2008 dan sampai 2009 itu di SDN 09 Surogadang Siteba, Kota Padang. Dan juga setelah insiden gempa tahun 2009, mungkin Bapak tahu, itu saya diajak orang tua saya untuk ikut dengan beliau dan kedua orang tua saya. Sebelumnya saya di Padang dengan kakek dan nenek saya 2 tahun tersebut. Melanjutkan sekolah di Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi dari kelas 3 sampai 6 di SDN 81 Kota Muara Bungo, Kabupaten Muara Bungo. Nah, selanjutnya saya SMP alhamdulillah terpilih diluluskan di sekolah SMP Negeri 1 Muara Bungo selama 3 tahun. Lalu saya SMA di SMA Negeri 1 Muara Bungo selama 3 tahun. Dan alhamdulillah, juga diberi kesempatan untuk berkuliah di tahun 2020 kemarin menjadi mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Oh baik Pak, berarti Bapak dari Padang terus ke Muara Bungo ya Pak? Ya. Mungkin boleh diceritakan Pak, tadi Bapak kelupaan tentang riwayat organisasinya Pak, dan kenapa bisa sekarang jadi gubernur BEM-KM Fakultas Farmasi Pak? Oke, masalah riwayat organisasi ya Pak. Pertanyaannya cukup menarik sih. Kalau memang diceritain dari awal dari TK, saya anaknya yang ibaratkan ingin menonjol, kayak ingin terlihat lah gitu. Terus dari TK pun orang tua saya pernah bilang ke saya kalau saya tuh kalau misalnya disuruh apapun selalu tunjuk tangan. Nah, terus di SD saya juga beberapa kali aktif pada kegiatan olahraga kayak tim futsal ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan di sekolah, event-event di SD. Nah, itu di Muara Bungo. Kalau masih kecil-kecil pas di Padang nggak terlalu Pak. Terus selanjutnya pas SMP kelas 1 saya ikut pramuka. Saya pertama kali kenal pramuka. Nah, di situ mulai jiwa organisasi saya terbentuk dan ingin tahu lagi tentang organisasi itu bagaimana. Kelas 2 saya mencoba untuk ikut pertama tuh ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan sama teman-teman untuk masuk OSIS.
Ya, dan terpilih langsung menjadi Kabid Bela Negara. Nah, itu tuh yang mengurus tentang persiapan upacara dan segala macamnya. Nah, untuk lulus kelas 3-nya fokus untuk ujian nasional. Lalu untuk periode SMA, nah di SMA mulai nih jiwa labil saya muncul, jiwa remaja saya muncul juga. Kayak dilihat orang-orang banyak nih ya ngikut teman, ada teman yang pengen organisasi, ada yang enggak, dan saya lebih memilih enggak organisasi karena saya rasa fase organisasi udah selalu di SMP. Saya ingin menikmati fase bermain lah tiba pas SMA. Kelas 1 saya nggak ada ikut organisasi, tapi di pertengahan tahun diajak teman untuk masuk Rohani Islam, dan awalnya ikut-ikut. Tapi melihat Rohis di SMA Negeri 1 Bungo itu cukup bagus, dan saya rasa di situ juga bisa nge-reminder diri saya dekat juga dengan Yang Maha Esa. Jadi saya ikut kegiatan-kegiatan Rohis dan aktif juga di Rohis. Nah, malah gara-gara aktif pada tahun kedua saya SMA, saya alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua 1 Rohis. Disitulah dari amanah untuk jadi ketua Rohis ke ketua yang kelas 1 sebelumnya itu jadi Kabid Humas, dan juga jadi Kabid Bela Negara dari semester dari SMP. Nah, itulah mulai jiwa-jiwa kepemimpinan ataupun leadership saya mulai terasa. Saya bisa nih untuk bisa mengkoordinasi teman-teman gitu. Nah, itu terakhir kali saya 2019 terakhir berorganisasi di SMA. Itu dari SD, SMP, SMA sih. Itu organisasinya. Oh, baik Pak, mungkin banyak sekali ya organisasi dari Bapak Gubernur kita. Mungkin di Fakultas Farmasi di lingkungan kampus sekarang Pak, Bapak apakah ikut organisasi sebelum memasuki BEM ini Pak? Oh ya, untuk organisasi sendiri pas saya masuk perkuliahan, saya merasakan organisasi di perkuliahan ini berbeda ya dari organisasi SMA, SMP ataupun SD yang organisasi kita laksanakan sebelumnya. Saya rasa pas saya masuk di perkuliahan, saya ingin 50-50 nih. Saya ingin jadi mahasiswa yang seperti apa? Ada 2 pilihan saya. Ingin jadi, dulu saya pas bakti ingat banget ada 2 pilihan, jadi kura-kura atau jadi kupu-kupu. Kuliah rapat atau kuliah pulang. Nah, saya bingung kuliah rapat, sedangkan saya masuknya secara online nih. Jadi saya bingung mau kayak mana sih. Tapi di Fakultas Farmasi sendiri yang cowok apalagi itu dituntut buat aktif berorganisasi dan sebagai aktif lah tentang aware dengan kegiatan-kegiatan di farmasi ataupun event-eventnya. Nah, disitulah saya mengambil peran. Pertama kali saya ambil peran di bagian diamanahkan menjadi ketua panitia parastamol. Nah, di situ setelah parastamol jadi outputnya saya ikut nih di BEM. Itu buka magang kalau nggak salah tahun 2021 juga, tahun kedua saya berkuliah. Itu buka magang, dan saya mengambil karena basic saya Rohis kemarin, saya ingin rasa adalah bekal untuk saya bawa ke BEM. Itu saya masuk ke Departemen Iman dan Takwa, dan alhamdulillah juga diamanahkan menjadi ketua laskar pada laskar kabinet dulu, Kabinet Karya Nyata. Oke. Habis itu setelah itu laskar, dan habis laskar di akhir tahun 2021 masuk 2022, saya bingung antara ingin melanjutkan di BEM atau saya ingin melanjutkan di lembaga lainnya. Nah, jadi sedikit jelasin juga di farmasi itu kan ada 3 lembaga tuh, DPM, BEM, sama paspor. Ini 3 lembaga ini memang terkenal kali lah di farmasi. Nah, saya bingung, saya udah ada pengalaman nih di BEM. Terus saya dari SD juga Rohis, Imtak. Terus saya pengen coba hal baru nih. Gimana sih, apa sih yang hal baru yang ingin saya rasakan? Tiba-tiba pada akhir 2021 saya pengen, gara-gara ingin rasa coba yang baru, saya diajak juga sama abang-abang dan teman-teman, mungkin abang-abang angkatan 2019, 2018 yang dekat sama saya, ngajak tuh ngarahin saya untuk masuk aja paspor, coba hal baru gitu. Jadi saya masuk paspor tuh UKM yang bergerak di bidang olahraga. Nah, alhamdulillah saya diamanahkan jadi kadif basket. Nah, sebenarnya juga saya nggak terlalu hebat kali main basket, tapi saya tahu lah tentang basket sedikit-sedikitnya. Jadi karena waktu itu ada kekosongan presidium, dan emang butuh banget, dan saya ada keinginan juga pengen masuk ke sana.
untuk pengen coba paspor, jadi saya ngambil paspor jadi kadif basket pada satu tahun yang lalu 2022. Nah, di kepengurusan sekarang tentu dong ada kabinet baru, Pak. Boleh Bapak perkenalkan kabinet apa namanya, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin rekan semua ataupun hadirin yang menonton, dengan bangga juga saya perkenalkan kabinet saya pada kali ini. Pada periode ini 2023, Kabinet Cakrawala Argia. Cakrawala Argia itu berasal dari dua kata. Mungkin saya juga sering ceritain nih ke teman-teman yang ingin tahu Cakrawala Argia itu apa. Cakrawala Argia terdiri dari dua kata. Yang pertama Cakrawala. Cakrawala itu berupa implementasi ataupun impian seperti Cakrawala untuk BMK Informasi seindah Cakrawala nantinya. Tentunya juga Cakrawala ini sebentang ataupun seindah seluas Cakrawala mimpi-mimpi dari BMKM Fakultas Farmasi periode 2023. Terus mengenai satu kata selanjutnya yaitu Argia. Argia ini adalah seekor spesies burung dari benua Afrika. Itu dengan burung yang aktif dan bergerak selalu berisik burung tersebut. Nah, harapannya BMKM periode tahun ini, BMKM Fakultas Farmasi aktif dan selalu aware dengan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan gitu. Wah, filosofinya sangat bagus ya, dan semoga harapan kedepannya, harapan-harapan dalam nama kabinet tadi dapat tercapai nantinya ya, Pak. Amin. Oke, mungkin kita lihat dari BEM tahun sebelumnya, itu kan ada memenangkan di Andalas Global Award sebagai Most Up to Date BEM dan BEM of the Year, Pak. Nah, apakah di BEM tahun sekarang itu, apakah ada tujuan yang lain, Pak, dari BEM sebelumnya? Oke, bagus sekali pertanyaannya, Pak Zaki. Untuk pada tahun kali ini, tentang prestasi ataupun yang udah didapat oleh kabinet BEM sebelumnya, itu benar-benar sebagai mimpi bagi saya juga, sebagai patokan juga bagi saya untuk tahun ini untuk bisa lebih lagi dalam segala aspek bidang. Dan mungkin karena sudah dapat penghargaan di AGA Award yang menjadi BEM of the Year juga ya Pak, itu luar biasa sih bagi saya pribadi. Dan apabila saya berkesempatan ingin mempertahankan lagi, saya ingin mempertahankan gelar tersebut untuk BMKM Fakultas Farmasi periode 2023. Dengan segala cara dan upaya akan saya lakukan yang terbaik. Dan tujuan lain, mungkin sedikit cerita juga untuk Fakultas Farmasi, untuk pimpinan fakultas sendiri itu pengen mahasiswanya aktif pada kegiatan-kegiatan perlombaan di bidang prestasi. Dan saya lihat di tahun-tahun sebelumnya, apalagi online sebelumnya kan kegiatannya, itu jarang banget untuk ikut-ikut kegiatan-kegiatan yang berlandaskan perlombaan atau mencetaklah prestasi-prestasi mahasiswa farmasi ini. Nah, maka dari itu tujuan saya, selain saya pengen mempertahankan AGA Award yang telah diambil ataupun diberikan kepada BMKM pada tahun sebelumnya, saya juga ingin pada tahun ini mencetak mahasiswa-mahasiswa yang dapat berprestasi, baik itu di internal kampus ataupun di kegiatan eksternal kampus. Itu Pak. Dari BEM sendiri, dari BEM Farmasi, apakah ada program kerja unggulan tentang itu atau BEM atau program kerja unggulan lainnya, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Mengenai program kerja unggulan, karena memang dari benang merah tadi kan, dari fakultas tuh pengen ada nih mahasiswa-mahasiswa farmasi yang ingin untuk bisa menang di perlombaan-perlombaan. Nah, saya lihat di sebelum-sebelumnya itu belum ada sih wadah namanya klub. Jadi di farmasi itu ada 3 klub, tapi masih pasif sekali pergerakan klub-klub itu. Jadi saya ingin memberikan tagline atau grand design proker yang bagus untuk klub. Jadi mereka tuh ada mendelegasikan mahasiswa untuk ikut-ikut perlombaan. Nah, program kerja unggulan saya pada Kabinet Cakrawala Argia ini didukung dengan rekan-rekan staf BEM yang lainnya juga. Ini di bawah naungan Departemen PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Itu namanya Farmasi Training Center atau PTC. Nah, PTC ini 3 aspek kegiatan. Yang pertama wadah,
pelatihan, lalu pendelegasian Pak gitu. Jadi mekanismenya ada nih wadah penampungan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berminat. Contohnya, ini beberapa contoh, ada esai, LKTI, poster, writing contest, dan satu lagi tari. Nah, ada 5 lah kurang lebih perlombaan gitu. Kami wadahin nih. Jadi nanti diwadahin, didata nih mahasiswa-mahasiswa yang tertarik pada bidang aspek lomba tersebut. Nah, telah data nanti ada dikelompokkan, dipetakan lagi. Nah, dari peta-peta tuh mereka lah misalnya tim esai. Nah, tim esai itu yang bakal dilatih terus untuk dipersiapkan untuk mengikuti lomba-lomba. Nah, di mana informasi lomba yang kami dapatkan? Kami mencari dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, itu mencari segala perlombaan yang ada di Indonesia ini Pak. Jadi akan dimasukkan ke dalam Google Drive, namanya Black Box PTC namanya. Black Box PTC itu isinya perlombaan, segala pamflet lomba di sana. Nah, nanti diumumkan di grup ataupun di kelompok-kelompok lomba tersebut untuk mengikuti perlombaan tersebut. Jadi harapannya didelegasikanlah mahasiswa itu ada terarah, dibimbing ataupun diarahkan sama BEM, alurnya dari awal sampai akhir hingga menang pun diurus sama BEM gitu. Jadi mereka nggak kebingungan, nggak daftar solo dari mana gitu, sendirian dari mana, nggak bingung. Jadi BEM mengarahkan lebih bagus lagi dan lebih ada persiapan lagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengikuti lomba Pak. Dengan harapan dan impian pimpinan fakultas juga ingin mahasiswa-mahasiswa farmasi ini penuh dan kaya akan prestasi Pak. Keren banget ya, nih dari BEM Farmasi yang mempunyai program kerja yang bermanfaat untuk mahasiswa farmasi untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Dan semoga juga nanti harapan dan impian dari petinggi fakultas nanti dapat tercapai dengan jutaan atau banyaknya prestasi dari mahasiswa farmasi. Amin Pak. Nah, saya ingin bertanya Pak, di BMKM Fakultas Farmasi sendiri itu ada berapa departemen dan biro Pak? Pada tahun periode 2023 ini ada 12 departemen dan biro. Mungkin saya sebutkan saja satu persatu ya Pak. Pertama tuh ada biro audit internal, terus ada biro administrasi rumah tangga, departemen intak, departemen internal, departemen eksternal, departemen kewirausahaan mahasiswa, departemen pengembangan sumber daya mahasiswa. Terus ada departemen kajian dan strategi atau Kastrat. Selanjutnya ada departemen Adkesma dan Sosmas. Ini 2 departemen yang baru, pecahan dari departemen KMM sebelumnya. Lalu abis itu ada departemen Infocom, yang ini wadah dari Infocom sendiri. Terus yang terakhir ada departemen pemberdayaan perempuan ya. Wah, banyak ya Pak. Dan saya ingin bertanya lagi Pak, apakah ada program kerja unggulan lainnya Pak dari BMKM Fakultas Farmasi, dari departemen atau bironya yang sangat bermanfaat juga selain dari PTC tadi Pak? Banyak sih program kerja unggulan yang bagus yang ada di tahun ini. Yang saya bawa emang PTC, tapi sebelumnya banyak, apalagi kabinet sebelumnya itu mungkin kalau misalnya ada di podcast sebelumnya ya Pak, itu ada program kerja unggulan namanya Desa Binaan, atau mungkin lebih dikenal dengan mahasiswa farmasi itu Jejak Aksara. Nah, pada tahun ini untuk program kerja unggulan itu pada kabinet sebelumnya karena sangat cukup bagus dan menarik dan diamanahkan kembali untuk dipreparekan lebih baik lagi pada tahun ini, dan saya juga pun siap. Itu saya bikin lagi konsepnya yang lebih matang dengan nama program kerja Desa Binaan juga, tapi nama prokernya adalah Jejak Argia gitu. Itu yang saya unggulkan juga. Nah, di sana tuh kumpul tuh semua klub, semua UKM ataupun BEM ataupun mahasiswa dari tiap angkatan tuh berkumpul di Jejak Argia tuh dalam kegiatan membina desa untuk menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Ini program kerja yang sangat bermanfaat juga lainnya dari BMKM Fakultas Farmasi UNAN nih. Nah, tadi kan udah ada program kerja untuk meningkatkan minat bakat mahasiswa farmasi, ada juga untuk pengabdian masyarakat. Dan apakah ada Pak program kerja tentang perlombaan yang tingkatnya itu nasional atau mungkin lainnya Pak? Oh iya, hampir saya lupa. Terima kasih atas pertanyaannya Pak, mengingatkan juga. Oh ya, program kerja yang ditanyakan Pak Zaki ini, saya langsung ingat nih program kerja yang selalu kebanggaan oleh mahasiswa farmasi, yaitu Gebiar Farmasi Pak.
GBR Farmasi itu sebuah proker dari Departemen Pengembangan PSDM. Itu untuk sebagai wadah ataupun perlombaan esensi pada ulang tahun Desnatalis Farmasi. Itu kegiatannya untuk perlombaan, baik itu perlombaan akademik ataupun non akademik, seperti non akademiknya kayak perlombaan ngaji, tahfiz dan segala macam, ataupun kesenian. Bagaimana cara Bapak menjadi seorang gubernur di BMKM Fakultas Farmasi periode sekarang, Pak? Sebenarnya memang saya kan dari paspor kan tadi, Pak. Iya. Juga saya nggak ada dari awal pun jadi mahasiswa maba pun saya nggak ada impian ataupun mimpi bisa diamanahkan seperti ini, Pak, gitu. Tapi mungkin saya tidak tahu secara di lapangan, fakta di lapangannya bagaimana, karena yang saya rasakan ini adalah amanah dari angkatan saya. Angkatan saya mengamanahkan saya untuk ikut andil pada Pemira yang diadakan pada tahun sebelumnya gitu, Pak. Jadi dengan sebenarnya pas diamanahkan dipilih dengan angkatan kemarin, saya juga sebenarnya masih 50-50 gitu. Satu sisi saya tidak ada kemauan, belum ada kemauan. Tapi satu sisi saya selalu disupport sama angkatan saya. Itu Keptori. Terima kasih rekan-rekan Keptori yang sudah mengamanahkan saya untuk bisa berdiri di sini dan duduk bisa podcast kali ini bersama Bang Zaki. Terima kasih juga rekan-rekan Keptori telah mengamanahkan dan mensupport saya agar saya bisa bersemangat di Pemira. Walaupun Pemira saya waktu itu cukup panas ya, Pak. Saya ceritain juga cukup badai lah pokoknya. Pertarungan antar gubernurnya juga sangat kuat, dan saya selalu disupport sama angkatan saya untuk bisa maju terus, pantang mundur, jangan dengarkan kata orang lain. Kamu adalah orang pilihan di angkatan kami. Kami percaya sama kamu gitu. Itu dari pesan dari teman-teman angkatan saya, terutama komting saya sendiri sih yang support saya dari awal sampai akhir, sampai saya duduk seperti ini. Mungkin itu sih ceritanya saya diamanahkan jadi gubernur. Pas dipilih ataupun dilantik pun saya masih tidak menyangka gitu saya bisa mengambil amanah di periode tahun ini, 1 tahun periode 2023 ini. Dan memang harapannya memang teman-teman yang mengamanahkan saya, mensupport saya juga, support juga saya di 1 tahun ini. Jangan tinggalkan saya di Pemira juga gitu. Dan saya rasakan juga teman-teman yang lainnya juga tidak meninggalkan saya, selalu mensupport saya dari awal hingga akhir, hingga terbentuknya kabinet pun rekan-rekan saya juga mensupport saya. Dan juga terima kasih juga ada abang-abang yang support saya juga dari awal, kakak-kakak dari angkatan atas itu support dan selalu menanyakan gimana persiapannya, gimana dan segala macam, mengevaluasi pribadi saya ataupun hal-hal yang saya lakukan di KM Farmasi dan lain-lainnya. Mereka selalu mengevaluasi, mereka selalu mengingatkan yang terbaik. Nah, itu saya berterima kasih banyak ke kakak abang, KBMF terutama, yang selalu aware, peduli sama BEM, peduli sama lembaga-lembaga di farmasi. Wah, keren banget ya perjalanan seorang Rian Fajri Kurniawan menjadi seorang gubernur BMKM Fakultas Farmasi periode sekarang. Mungkin saya boleh minta Pak closing statement dari Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin untuk teman-teman yang nonton, ada satu kutipan ataupun ayat ataupun dalil yang saya dapat, dan ini saya tancapkan di hati saya, dan ini menjadi pedoman ataupun kenapa saya bisa berdiri dan sekuat ini pada sekarang, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya diamanahkan menjadi gubernur bukan untuk kebanggaan pride diri saya sendiri, tapi saya ingin bermanfaat untuk KBMF terutama ataupun mahasiswa baru yang sedang mengikuti kaderisasi. Saya ingin bermanfaat dan menjadi wadah ataupun menjadi ngambil peran menjadi bagian dari mereka untuk bisa mempermudah segala kegiatan ataupun bisa dimanfaatkan amanah ataupun apa yang saya ambil di sekarang ini. Dengan amanah saya menjadi gubernur BEM, saya harap saya bisa melakukan pergerakan untuk mahasiswa, saya bisa menjadi pelayan untuk mahasiswa, dan saya bisa mengabdi untuk mahasiswa. Itu, Pak, mungkin. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah membersamai dalam podcast kali ini.
Semoga BMKM Fakultas Farmasi dapat membuat prestasi dari mahasiswanya dengan program unggulan tadi dan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum, dan lainnya. Baiklah, saya tutup podcast kali ini. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.